Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Bapak Ibu Kanda Yunda, Ketua Umum dan narasumber kita Kiai Haji Dr. Rasidul Amin ya. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Riau dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis, dan beliau juga pakar Dewan Pakar PWKBPI Riau. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini topik kita itu berkaitan dengan filsafat Ramadan. Ya, maka dari itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas karena berkat izin dan karunia serta taufik hidayahnya kita bisa berkumpul melalui media Jum'iyah ya, yang dilaksanakan setiap Jumat pagi. Pada pagi hari ini sudah masuk ke 180. Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman, yang insya Allah tetap istiqomah dalam naungan Islam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa Pak Ustadz, waktu kita sampai jam 6.45 ya. Setelah itu ada tanya jawab, pendapat, mungkin sharing-sharing. Mudah-mudahan masih ada waktu sampai selesai ya. Waktu yang pasti adalah sampai jam 7 ya. Terkadang waktu bisa bertambah. Baik, menyingkat waktu kepada Pak Dr. Rasidul Amin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan Ketua Umum, yang saya cintai moderator yang sudah dan akan terus mengatur lalu lintas acara kita pada pagi hari ini, pada subuh yang ceria ini, yang saya muliakan Kanda Yunda, segenap keluarga besar pelajar Islam Indonesia dimanapun berada, baik di alam maya maupun di alam nyata. Pagi ini merupakan kehormatan bagi saya bisa sama-sama berdiskusi di forum yang sangat bermakna ini, karena saya tetap menyadari tidak mudah memberikan materi di hadapan para instruktur PII. Itu sama saja dengan bermain silat di hadapan para pendekar. Sebelum membicarakan materi yang diberikan kepada saya juga mengundang, kalau ada di antara KB-KB PII yang ingin mengunjungi Universitas Muhammadiyah Malaysia sambil jalan-jalan ke Thailand, kami akan dengan senang hati menyambutnya di sini. Dan menyiapkan tiket gratis. Kalau tempat tinggal gratis. Kalau tempat tinggal gratis. Sebab dari kampus kami ke perbatasan Thailand itu cuma 5 kilometer. Jadi bisa nyebrang dan kita bisa berkunjung ke sana. Dan tidak ada salahnya sekali-sekali acara KBPI kita adakan di sini. Pembukaan Malaysia, penutupannya di Thailand itu. Oh, mantap. Siap. Boleh.
Dan kita juga di sini punya perhimpunan KBBI, ada Profesor Sony di UAE yang pernah jadi ketua PI Malaysia waktu belajar di UAE dulu, dan banyak yang lain lah. Subhanallah. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, saya tidak akan berbicara sampai jam 6.45 karena instruktur itu lebih hobi berbicara dari mendengar. Maka saya mungkin lebih cepat daripada itu. Lalu kita bisa sharing lah, tukar-tukar pendapat, tukar-tukar pengalaman. Sebab itulah yang sesungguhnya hakikat dari ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang filsafat, tentu akan banyak silang pendapat mendefinisikannya. Tapi bagi saya, cara yang paling mudah mungkin, falsafah itu adalah memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya. Memahami sesuatu di balik sesuatu itu. Tapi dalam Islam, falsafah yang benar, dia pasti akan bertemu dengan hakikat kebenaran. Filsafat yang tidak bertemu dengan hakikat kebenaran, maka pastilah dia bukan sesuatu yang benar. Ramadan akan datang dalam hitungan hari saja lagi. Saya yakin kita semua sudah siap untuk mendapatkannya. Kalau kita baca buku-buku salafus saleh, itu ada di antara para sahabat, para tabi'in yang sudah mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi jumhur menyatakan paling tidak mereka sudah siap untuk memasuki bulan Ramadan ketika tiba bulan Rajab. Maka ada yang menyatakan Rajab itu singkatan dari Ra itu rahmah, Jim itu Jaud, dan Ta itu disebut dengan ta'awun, dan ada yang menyatakan yang lain-lain lah. Ya, Rajab itu dijadikan sebagai bulan kasih, bulan ingin mendapatkan kerahmatan, ingin mendapatkan cinta dari Tuhan, ingin betul-betul bertolong-tolongan, berkasih-kasihan, dan seterusnya. Sehingga starting point-nya itu ada di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, puncak daripada training, Ramadan, baru mereka berada di gelanggang yang sesungguhnya. Tandang ke gelanggang, walau cuma satu orang. Para kanda yunda yang berbahagia, paling tidak hakikat dari Ramadan itu ada 4. Yang pertama, Ramadan itu berfungsi sebagai liberalisasi. Yang kedua, Ramadan itu berfungsi sebagai humanisasi. Dan yang ketiga, Ramadan itu berfungsi sebagai transendensi. Dan yang terakhir, Ramadan itu berfungsi sebagai purifikasi. Kita coba berbicara yang pertama dulu. Ramadan itu fungsinya adalah liberalisasi, hurriyah, memerdekakan manusia. Dulu ada seorang orientalis. Walaupun orientalis ini ya terbagi-bagi juga. Ada orientalis yang memang semata-mata belajar ketimuran, khususnya Islam, sebagai ilmu Islamologis. Seperti John Esposito yang pernah mengajari kami tentang the latest development and Islamic thought, pemikiran-pemikiran Islam kontemporer itu. Oh, sangat hebat ilmunya tentang sejarah Islam. Tapi ketika ditanya, Anda tahu nggak Islam itu benar? Ya, dia bilang tahu. Kenapa tidak Islam? Dengan bangga dia menjawab, ya Islam itu bagi saya adalah ilmu.
Begitu juga Profesor Abulata di Chicago yang merupakan profesor di bidang tafsir. Oh, dia ahli tafsir. Tapi ketika ditanya kenapa tidak Islam, jawabannya ya Islam itu hanya sebagai ilmu. Maka orang tersebut kita sebut dengan Islamologis. Ada lagi para orientalis barat yang belajar Islam betul-betul, dia masuk Islam. Seperti Roger Jeraudi, yang dulu buku-bukunya kita jadikan bahan bacaan wajib di saat menjadi instruktur janji-janji Islam dan lain-lain itu. Roger Jeraudi dari keluarga Yahudi. Akhirnya jadi ateis, pernah menjadi presiden komunis se-Prancis. Lalu datang hidayah, dipelajarinya betul filsafat Islam itu. Menjadi pembela Islam yang luar biasa. Bahkan mendapatkan penghargaan Faisal Fries. Yang orang Indonesia baru 2 mendapatkannya. Yang pertama orang tua kita Dr. Muhammad Natsir, dan yang kedua baru kemarin yang ahli dalam bidang halal itu Irwandi Jaswir. Luar biasa sekali Roger Jeraudi itu. Ada juga ya Kate Moore misalnya, Muhammad Asad dan yang lain-lain lah. Mereka yang mempelajari Islam secara dalam, akhirnya dia masuk Islam. Yang bahaya itu yang ketiga. Dia belajar Islam sungguh-sungguh, tapi tujuannya justru ingin menikam Islam itu sendiri. Apa yang dibacanya, yang kira-kira bersifat ambigu, itu yang diungkapkannya, itu yang dibedahkannya. Sehingga kadang-kadang banyak juga orang Islam yang terperdaya. Akhirnya di kalangan kita banyak intelektual yang lebih barat daripada orientalis. Mereka kehilangan ilmuwan tentang masa lalu, tidak paham masa kini, maka pasti akan hilang di peradaban masa akan datang. Jadi ada orientalis yang nakal itu pernah berkata, Islam itu agama perbudakan. Islam itu agama penjajahan. Dan salah satu bukti Islam itu pembudakan dan penjajahan adalah puasa. Kenapa puasa? Sebab orang perlu makan. Makan itu hak asasi manusia. Minum itu hak asasi manusia. Berhubungan suami istri itu hak asasi manusia. Islam atas nama puasa melarangnya di siang hari. Artinya Islam sudah membunuh hak asasi manusia. Islam agama perbudakan. Islam agama yang menjajah kemerdekaan jiwa manusia. Kalau dilihat dari sisi zahir ya mungkin ada betulnya. Tapi Profesor Dr. Hamka, ulama yang kita kagumi, dengan tegas menjawab apa yang dikatakan orientalis itu. Kata Hamka, Islam itu bukan agama penjajahan. Islam itu bukan agama perbudakan. Dan puasa bukan alat penjajahan dan perbudakan itu. Tapi justru puasalah yang membebaskan manusia dari peradaban dan membebaskan manusia dari perbudakan. Kenapa demikian? Karena memang mayoritas manusia itu diperbudak. Mayoritas manusia itu dijajah. Siapa yang memperbudak dan menjajahnya? Hawa nafsunya. Kita diperbudak oleh hawa nafsu. Sehingga kebutuhan kita itu sedikit. Tapi keinginan kita itu luar biasa banyaknya. Kita berlari pada dataran keinginan yang tidak pernah berakhir dan yang tidak pernah terbatas, melupakan kebutuhan kecil yang sesungguhnya itu tidak banyak yang mesti kita penuhi. Itulah kata Hamka. Islam mengajarkan kita puasa karena memang puasa itu melatih kita
agar mampu menjadi raja hawa nafsu yang menjadi rakyat. Islam mengajarkan kita untuk menjadi jenderal hawa nafsu yang menjadi kopral. Islam mengajarkan kita untuk memanage hawa nafsu dengan sebaik-baiknya, bukan justru hawa nafsu yang memperbudak kita seluas-luasnya. Yang kedua, puasa itu adalah humanisasi. Artinya, puasa itu memanusiakan manusia. Kenapa demikian? Orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang yang sudah mampu menjadi tuan untuk nafsunya, jenderal untuk keinginannya, manajer untuk semua ambisinya, sehingga dialah yang mengendalikan, bukan dia yang dikendalikan. Mereka itulah manusia yang sesungguhnya. Sementara manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya, seringkali mereka adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaan. Dalam Islam itu diingatkan, ketika hawa nafsu sudah menjadi raja, manusia itu bisa lebih binatang dari binatang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh terlalu banyak kami heret, kami tarik dari jin dan manusia itu ke dalam neraka. Penyebabnya apa? Mereka punya qulub, hati, tapi tidak mampu merenung. Mereka punya mata azan, tidak mampu melihat. Mereka punya mata ayun, tapi mereka tidak mampu melihat. Mereka punya telinga azan, mereka tidak mampu mendengar. Semua atribut-atribut untuk pencari kebenaran yang diberikan Allah kepada mereka tidak bisa mereka gunakan untuk menggapai dan mencapai kebenaran yang hakiki. Maka Al-Quran menyatakan ulaika kal an'am. Orang seperti itulah yang seperti binatang. Bahkan balhum adal, mereka lebih sadis daripada binatang. Harimau tidak pernah main kroyok, tapi manusia, negara kecil seperti Palestina dikeroyok oleh kekuatan besar. Kenapa? Sebab si pengeroyoknya sudah lebih binatang dari binatang. Demikian juga Irak, atas nama United Nation dulu dituduh macam-macam, punya senjata pemunah, sampai Irak itu betul-betul dikuasai. Satu keping pun senjata pemunah itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena sudah kehilangan hati nurani. Terlalu berat ambisi untuk menguasai alam semesta. Mereka nafikan segala-galanya. Habis. Jadi, orang yang tidak bisa menggunakan atribut-atribut pencari kebenaran, satelit-satelit pencari kebenaran yang sudah dititipkan Allah kepada kita, ulaika kal an'am, bisa lebih berat daripada binatang. Bahkan manusia yang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya itu, dia bisa lebih iblis daripada iblis, lebih setan daripada setan. Sebab dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa sejahat-jahat iblis itu tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dengan tegas dia berkata, bagaimana aku akan sujud kepadanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum min. Ya Tuhan, masa kau suruh aku sujud kepada Adam itu? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia cuma dari tanah. Aku sesungguhnya lebih mulia daripada dia. Artinya apa? Iblis itu tetap mengakui dia makhluk, Allah khaliq. Iblis tetap mengakui bahwa sesungguhnya dia itu hamba.
Allah itulah Tuhan. Dia itu dan Allah itulah pencipta. Ini luar biasa sekali. Tapi manusia yang bernama Fir'aun justru sebaliknya. Dia berani mengkudeta Allah dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Apa yang dikatakannya? Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah dikudetanya. Allah yang Maha Agung yang menciptakannya. Itu sudah dinafikannya. Dan dia menulis SK sendiri sebagai Tuhan segala-galanya. Jadi manusia seperti Fir'aun itu begitu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, lalu lingkungannya juga membentuk dia menjadi Fir'aun yang sejati, habislah. Sehingga rupanya sejarah itu selalu berubah, selalu berulang. Sejarah selalu berulang. Orang akan sampai kepada kediktatoran yang paling tinggi jika atribut-atribut kediktatoran itu sudah lengkap dalam dirinya. Fir'aun menjadi diktator sejati sebab disokong dari segi ekonomi dengan orang yang bernama Qarun yang merupakan induk angkang dari seluruh oligarki yang ada di Mesir pada waktu itu. Dialah pemegang kekuasaan ekonomi. Dia membackup Fir'aun. Tidak hanya cukup di situ, ada Haman. Induk angkang, kepala dari semua partai-partai politik dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dia juga membackup Fir'aun. Dari segi ekonomi ada Qarun, dari segi politik ada Haman. Tidak hanya cukup sampai di situ. Kelompok-kelompok agama yang dianggap sebagai pelita dalam kegelapan yang menjadi kompas dalam perjalanan di bawah kepemimpinan Bal'am juga ikut menyokong Fir'aun. Ketika politik, ekonomi, agama sudah menjadi satu, maka jadilah seseorang itu manusia yang memiliki kekuasaan segala-galanya. Lalu agama tidak ada pula, maka jadilah dia diktator dan anarkis yang sejati. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun pada waktu itu. Jadi puasa itu mengajar kita untuk mampu mendidik diri agar kerakusan itu tidak bermaharaja lela karena kita sudah dilatih untuk menjadi tuan bagi hawa nafsu kita. Maka hakikat dari humanisasi di sini adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya, menguasai dirinya, maka mereka itulah manusia yang sejati. Yang ketiga, ini yang kita sebut dengan transendensi. Artinya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa pesantren, ini yang kita sebut dengan muraqabah. Muraqabah bermakna situasi di mana kita betul-betul meyakini akan selalu berada dalam radar dan pandangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu ceruk pun, satu ruang pun di alam semesta yang kita bisa bersembunyi dari sinyal-sinyal, dari radar-radar Allah Azza wa Jalla yang maha dahsyat dan hebat itu. Dalam hadis dikatakan, semut hitam berjalan di dalam malam yang gelap, di gua yang sangat dalam, bersembunyi pula di batu yang sangat hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Kenapa demikian? Sebab ketika kita berpuasa, yang tahu kita berpuasa itu hanya kita dan Allah saja. Suami tidak tahu apakah istrinya puasa.
Istri pun tidak tahu apakah suaminya berpuasa. Rata-rata kita punya mobil, andai kata kita ya berjalan-jalan keluar rumah, lalu kita tutup kaca mobil, sambil berjalan-jalan kita minum sebanyak-banyaknya, makan sekenyang-kenyangnya, siapa yang tahu? Apalagi di tengah-tengah masyarakat, alumni-alumni, kader-kader keluarga besar PII, itu dianggap orang-orang yang baik. Kalaupun dia makan di tempat tersembunyi, orang tidak akan percaya dia tidak berpuasa. Tapi permasalahannya kenapa tidak kita lakukan? Sebab kita sadar dan percaya apapun yang kita lakukan itu akan senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kader-kader PI yang menjadi pejabat, dia sadar bahwasanya apapun yang dilakukannya itu akan dipertanggungjawabkannya di depan Allah. Kader-kader PI yang menjadi pekerja, dia sadar bahwasanya mungkin atasannya tidak tahu dia tidak bekerja, tapi bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi dari radar-radar Allah yang demikian canggihnya. Maka wajar saja kadang-kadang Umar bin Khattab itu untuk mengetahui, melihat bagaimana kondisi masyarakat. Kalau dilihatnya Umar itu sering melakukan kunjungan-kunjungan mendadak sidak, melakukan belusukan hakiki, bukan belusukan simbolik. Dia datang ke tepi-tepi kampung, ke hujung-hujung desa, untuk melihat bagaimana kualitas keimanan dari rakyatnya. Sebab kualitas keimanan rakyat itu seringkali bisa menjadi acuan dan patokan bagaimana kondisi keimanan dan kejiwaan para pejabat dan penguasa. Suatu hari dia berjalan di tepi padang pasir yang di situ banyak padang-padang rumput. Maka pada saat itu dia melihat ada ribuan kambing yang diternakkan oleh seorang peternak beserta kawan-kawannya. Dilihatnya, oh nampaknya ini pemuda ini yang menjadi chief, yang menjadi ketuanya itu. Dipanggilnya, berapa jumlah kambing ini? Oh saya tidak tahu. Pemiliknya siapa? Di Madinah. Pemiliknya tahu berapa jumlahnya? Oh enggak. Saya saja yang mengembalakan, yang hari-hari ada di sini, tidak tahu apalagi dia. Sebab ini ada ribuan. Dan setiap hari bertambah terus. Lalu Umar menawarkan bisnis yang win-win solution. Apa kata Umar? Saya perlu 5 ekor kambing. Saya yakin Anda juga perlu duit. Bagaimana? Kalau Anda jual 5 ekor kambing dengan harga murah, saya bayar kepada Anda. Anda dapat duit, saya dapat kambing. Tuan Anda yang di Madinah tidak mengetahui bisnis yang kita lakukan ini. Pemuda tadi tersenyum. Katanya, memang betul, jangankan 5 ekor, 50 ekor saya jual, tuan saya tidak tahu, karena jumlahnya banyak. Anda dapat kambing, saya dapat uang. Ini merupakan bargaining bisnis yang cukup indah. Tapi Pak Tua, sebelum bisnis ini kita lakukan, cuma satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Apa kata Umar? Apa pertanyaan itu? Cuma satu. Apa dia? Aina Allah. Di mana Allah? Wahai Pak Tua. Mendengar itu, orang pun terdiam. Umar bin Khattab pun terpaku. Umar bin Khattab mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Sebab rakyatku masih seperti ini. Kalau rakyat masih seperti ini, maka yakinlah pejabat-pejabat juga akan seperti itu juga. Ini tes-tes yang luar biasa hebatnya yang dilakukan oleh Umar untuk mengetahui real
kondisi para pejabatnya dengan melihat mentalitas para rakyat. Yang terakhir mungkin saya teringat itu, sesaat sebelum Andalusia jatuh, yang dikomandoi oleh Ratu Isabella. Dan cara Ratu Isabella ingin menaklukkan Andalusia itu cukup aneh. Dia hanya mengirim mata-mata ke kedai-kedai kopi di Andalusia, mendengar apa yang menjadi pembicaraan mereka. Tahun pertama dikirimnya beberapa orang mata-mata ke Andalusia itu untuk duduk di kedai kopi saja. Sebulan di kedai kopi mereka balik. Ditanya apa isi pembicaraan orang di kedai kopi. Katanya mereka masih berbicara tentang ibadah. Oh, kalau begitu, that is not right time to fight Andalusia. Ini belum waktunya menaklukkan Andalusia. Tahun depan diantarnya lagi. Sebulan di sana dipanggilnya. Apa isi pembicaraan orang di kedai-kedai kopi? Rakyat di sana masih bicara tentang ilmu, bicara tentang madrasah, bicara tentang kebajikan. Para guru merasa berdosa kalau tidak bisa mendidik anak-anak bangsa. Wah, this is not right time. Ini belum waktunya kita melawan, mengepung dan menghajar Andalusia. Tahun yang ketiga dikirimnya lagi. Masih bagus. Tapi tahun berikutnya dia terkejut ketika mata-mata yang dikirimnya itu justru menyatakan orang di kedai kopi sudah berbicara masalah perselingkuhan. Orang di kedai kopi sudah berbicara bagaimana bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus memikirkan hak orang lain. Orang di kedai kopi sudah berbicara saling ejek, saling menunjukkan aib-aib para pemimpinnya. Maka ketika orang tadi pulang dan menyampaikan kepada Ratu Isabella dan Ferdinand, maka Ratu Isabella serta Ferdinand menyatakan, today is the right time to fight Andalusia. Hari inilah waktu yang paling tepat untuk menaklukkan Andalusia. Maka kondisi real dari suatu negara itu bisa ditentukan bagaimana diskusi-diskusi yang dilakukan oleh rakyat jelata di tempat-tempat mereka berkumpul, khususnya di kedai kopi, di kafe-kafe. Mungkin bagi para keluarga besar PII yang dosen perlu juga melakukan penelitian. Sebetulnya apa diskusi yang sering dibicarakan anak-anak muda dan masyarakat kita ketika dia berada di kafe-kafe dan di kedai-kedai kopi. Kalau dia masih mendiskusikan kebaikan, maka negara kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau dia sudah mendiskusikan hal-hal yang tidak ada kaitan lagi dengan kebaikan, ini mungkin menjadi salah satu pertanda kalau kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka puasa itu muraqabah. Puasa itu transendensi, di mana kita mengakui sekuat-kuatnya, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Muncullah pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi-pribadi yang melakukan sesuatu bukan lagi untuk dirinya, tapi melakukan sesuatu untuk masyarakatnya. Pribadi-pribadi yang membela kebenaran, pribadi-pribadi yang siap berkorban, karena bagi mereka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka berbuat bukan untuk dipuji, mereka berbuat tidak takut dicerca, sebab mereka sudah menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pribadi-pribadi yang kita kenal dengan transendi, muraqabah. Yang terakhir, yang keempat, puasa itu berperan sebagai purifikasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya selalu mengingatkan kita, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhtisaban, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang berpuasa, Allah hapuskan dosanya antara puasa ini dan puasa yang akan datang. Maknanya,
jika puasa betul-betul kita lakukan dengan kesungguhan hati, keikhlasan jiwa, semata-mata merendahkan diri untuk mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah. Maka yakinlah puasa itu akan menghasilkan sesuatu yang kita impikan, yaitu pengampunan dari segala dosa-dosa. Coba kita bayangkan, Nabi Adam itu melakukan satu dosa, diusir dari surga. Lalu bertahun-tahun menangisi kesalahannya. Kita sudah berapa kontainer dosa yang kita lakukan? Pernahkah kita menangisi dosa-dosa tersebut? Ini saatnya. Puasa telah tiba. Puasa akan hadir di hadapan kita. Puasa berperan sebagai purifikasi, pembersih dosa yang ada dalam jiwa. Sehingga nanti setelah puasa kita betul-betul menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa tersebut. Tapi ada orang bertanya, bagaimana caranya agar puasa ini betul-betul menjadi puasa yang terindah dalam hidup dan kehidupan kita? Saya tertegun membaca satu buku kecil yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyatakan dalam satu bab kecil di buku yang kecil itu, bahwa ibadah dilakukan karena dua keinginan, karena dua motivasi, karena dua objektif. Yang pertama, ibadah dilakukan karena at-ta'ah, dan yang kedua, ibadah dilakukan karena al-mahabbah, cinta. Ibadah yang dilakukan karena at-ta'ah itu betul dan itu benar, tapi biasanya masih akan terasa berat, karena siapapun akan merasa berat untuk melakukan satu perintah, walaupun rasa beratnya mungkin berbeda-beda. Tapi ada satu kekuatan yang luar biasa, yang menghilangkan keberatan menjadi kebanggaan, yang menghilangkan beban menjadi penghargaan. Itu terjadi andai kata kita melakukan ibadah berdasarkan al-mahabbah, berdasarkan cinta. Kalau kita sudah cinta, apapun bisa kita lakukan. Saya ingatlah ketika menjadi panitia training PII itu, kondisi hidup bukan seperti sekarang, berkilo-kilometer itu berjalan kaki. Para keluarga besar takut mengakui dirinya PII karena sibuk dengan urusan asas tunggal, takut dianggap sebagai penderhaka macam-macam. Kita terpaksa, banting tulang untuk melaksanakan acara yang sering sekali berpindah-pindah. Sekarang baru saya rasakan, kenapalah kita seperti dulu? Kenapalah kita bisa seperti itu? Baru saya pikir-pikir, mungkin dulu kita masih menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, yang tidak pernah berpikir untuk diri, tapi kita sudah berpikir untuk organisasi. Kenapa? Sekarang justru kita berbeda dengan yang dahulu. Kita bukan yang dahulu lagi. Maka puasa itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa kalau kita melakukannya dengan cinta. This is the real meaning of the power of love. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya pun sudah lewat. Mungkin lebih banyak kita berdiskusi lah. Dan saya yakin di antara Kanda, Yunda, rekan-rekan semua yang hadir justru sesungguhnya memiliki keilmuan dan pengalaman jauh lebih baik daripada narasumber. Saya serahkan kepada moderator. Baik, makasih Prof. Alhamdulillah ini pencerahannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menyimak dengan lengkap dan seksama ya. Memang puasa ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat yang beriman. Seperti apa yang disampaikan, dengan puasa insya Allah kita semua akan terjaga dari segala hal-hal yang mungkar. Baik, mungkin Prof, kalau sekarang ini orang untuk menilai suatu bangsa tidak harus lagi mengirimkan putusan ya, cukup lihat di medsos aja ya, di TikTok, di Instagram dan lain-lain, dan di X ya, apa yang diomongin nih, tambang apa ibadah kan gitu kan. Kalau tambang lah ini sudah bisa langsung didekatin ya. Soal kegiatan yang pindah-pindah zaman kita dulu yang muktamar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah sekarang juga kita mengalami lagi Prof, pindah dari satu partai ke partai yang lain ya. Ya perlu pindah-pindah partainya. Baik, alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand, mohon
nanti menyampaikannya dengan singkat, padat, to the point, biar langsung bisa direspon dan bisa ke bagian yang lain-lain. Ya baik, yang sudah resen ini sudah ada 2 orang. Mohon maaf, ini saya coba dahulukan dulu yang belakangan resen ini ya, Pak Dubes, Pak Johorowi, Pak Agus Salim ya, ini ketua umum kita ini. Ya, silahkan Pak Agus Salim. Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kanda. Wah, materinya benar-benar mantap, mendasar. Ini memang pas sekali momentumnya menjelang Ramadan. Jadi saya melihat falsafah tadi yang disampaikan, terutama terkait dengan liberalisasi dan humanisasi tadi itu. Memang nampaknya falsafah seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi nampaknya jarang diterangkan sedemikian mendasar kayak tadi. Sehingga di kalangan masyarakat kita, walaupun Ramadan itu berulang-ulang datang, menampaknya belum berdampak secara signifikan terhadap moralitas bangsa kita yang mayoritas mutlak adalah Islam ini. Nah, ini yang menjadi persoalan itu bagaimana ini Ustadz? Di mana letak apa namanya letak duduk masalahnya ini antara idealitas puasa Ramadan yang sedemikian rupa mulianya dan sedemikian rupa gamblangnya, tetapi sepertinya kurang begitu nampak dalam apa aplikasi dalam kehidupan itu. Mungkin itu Ustadz yang saya tanyakan. Syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut dulu ya, Prof. Biar sekaligus. Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Ya, salam kenal Pak Rektor. Saya itu dulu pernah diundang ke Universitas Muhammadiyah di Riau itu. Zaman siapa saya lupa saya itu. Nanti Jadi kami undang pertama lagi, terima nanti kasih. kami undang lagi, Pak. Saya pertama terima kasih ya. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bang Agus Salim itu ini bagus sekali nih itu sangat mendasar, sangat filosofis ya. Saya memang penasaran ya, mungkin bisa sharing pengalaman Kang Said ini ya, karena ini apa yang dia sampaikan itu sepertinya dari hati ya, sehingga semuanya masuk ke hati saya semua itu ya. Terutama dampak yang dahsyat dari puasa kalau benar-benar ya. Nah, saya itu sering kali penasaran ya, bagaimana Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalannya dengan adanya empat tadi itu, liberalisasi, humanisasi, transendensi, dan purifikasi itu menurut saya sangat komprehensif gitu, dan saya yakin ya. Cuman saya sendiri kan harus membuktikan ya bahwa itu berdampak kepada diri sendiri, pada siapapun ya. Oleh itu kita harus membuktikan dulu ya bahwa puasa itu dahsyat ya, karena ini menyangkut dimensi tak terbatas. Ada keunikan puasa bahwa kullu amali ibnu Adam lahu. Nah, ini yang menarik yang tadi disinggung oleh Kang Said itu. Tapi illas siyam, asyamu li wa anatzibihi. Nah, ini yang menarik yang dicontohkan kenapa kita itu tetap berpuasa walaupun nobody knows begitu ya. Nah, ini kan menyangkut soal mensensitifkan dimensi Tuhan, karena Tuhan itu kan maha gaib. Apalagi yang gaib, yang kelihatan saja kadang-kadang kita tuh sering disconnect ya, ghaflah atau abai, lalai gitu ya. Nah, apalagi yang gaib, ya wajarlah kan manusia itu sulit sekali untuk bisa menempatkan yang gaib itu sebagai satu yang primer, yang utama dan pertama. Nah, mungkin apa pengalaman supaya tetap bagaimana kita itu istimrar ya, artinya continuous ya, terus menerus ya, istiqomah, connect dengan Tuhan. Karena one day itu pada saat kita itu terus menerus ya connect dengan Tuhan, maka yang berlaku adalah sesuatu yang unlimited. Nah, disitulah Tuhan yang bermain gitu. Jadi karena di situ misalnya nurun ala nurin, Lailatul Qadar itu kan malam power, empowerment, tazkir. Karena kita ini kan semuanya powerless ya. Kita ini meaningless ya, hopeless gitu. Nah, ini Lailatul Qadar itu kan sering diartikan dalam arti apa yang
simbolis saja gitu ya. Padahal itu adalah power, qadar, kekuatan. Kita ini butuh kekuatan, dan di Al-Qur'an ada innal quwwah innal izzah lillahi jami'a. Kekuatan itu betul-betul total. Nah, mungkin yang perlu terus-menerus disebarluaskan itu cara pandang. Ya. Karena saya melihat apa yang disampaikan oleh Kang Saidul ini persis apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Ya. Jadi bagaimana cara memberikan husnul faham, pemahaman yang tepat tentang ibadah ini. Yang tadi ada dua, yaitu ketaatan dan cinta. Kita kan sering terbebani gitu. Tapi dengan pendekatan taat dan cinta, itu innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ibadah itu bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri itu. Hanya untuk diri kita sendiri. Nah, dan umumnya kita ini su'il faham. Ya, pemahaman kita ini parsial, dangkal, yang berakibat kepada su'i tadbik, ya misimplementation. Dari misinterpretation kepada misimplementation. Nah, saya berharap itu ya KBPPI ini melakukan semacam gerakan untuk melakukan tahsin, perbaikan, penyempurnaan terhadap pemahaman dan pengamalan keagamaan. Nah, ini antara lain yang ini saya oleh Kang Said ini ya hampir 100% itu yang saya dapat ya. Saya sendiri mohon maaf ya, berpuluhan tahun tapi nggak berubah-berubah, tapi setelah ketemu dengan pemahaman yang seperti Kang Said itu, pada saat saya jadi duta besar di Qatar ya, kemudian saya ketemu dengan Yusuf Qaradawi, dan bahkan saya yang membawa ke Indonesia bertemu dengan SBY, itu sejak itu saya berubah. Nah, oleh karena itu pemahaman-pemahaman seperti ini yang mungkin ya nanti disebarluaskan ya. Ini kan tadi hanya singkat yang 45 menit, tapi menurut saya karena disampaikan dengan tulus dari hati, nah itu hampir 100% masuk semua ke dalam hati saya. Jadi sekali lagi baik, terima Pak Dubes, kasih. ya, mudah-mudahan sudah bisa ditangkap. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya kira langsung Pak Jahrawi, ya, biar sekaligus ditanggapi oleh Pak Said. Silakan Mbah Jahrawi, Bantul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, Mbah. Kita semua bisa awet tua, sehat, dan manfaat bagi hayat. Ini mic-nya. Mic-nya ke-mute, Pak Jahrawi. Masih di mute, Abah. Sudah ya? Ya. Aman. Ya, lanjut. Jadi, untuk filsafat Ramadan ini saya kembali pada la'alakum tatakun. Ini adalah sistem pendidikan ilahiyah sekaligus target capaian kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tadi sudah Pak Dus sampaikan tentang Lailatul Qadar. Ini pun juga energi yang mesti harus kita dapatkan. Kemudian kita korelasikan dengan beberapa ayat Al-Baqarah ayat 3, 4, dan 5, serta 177 Al-Baqarah. Ini kan standar atau indikator orang bertakwa. Sehingga bagaimana Ramadan tahun yang sekarang, yang akan datang ini, nanti kita bisa mendapatkan anugerah menjadi orang bertakwa. Ini yang ingin saya dapatkan pemahamannya, karena sudah berulang kali, bertahun-tahun kita berpuasa, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Ini pertanyaannya sebagai kita mengikuti sistem pendidikan ilahiyah. Semoga dari yang terhormat narasumber nanti berkenan memberikan tambah, sehingga Ramadan tahun ini harapan kita outputnya adalah menjadi orang yang takwa, sehingga bisa memperbaiki Indonesia. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Prof, silahkan direspon. Oh, terima kasih banyak. Yang pertama dari Kanda Agus Salim, saya jadi teringat instruktur advance saya dulu, Cak Agus, pernah jadi ketua PBPI dengan Cak Muntaha, Cak Fuad, yang lain-lain waktu itu. Sebetulnya ketika kita advance training dulu ada satu buku yang menarik itu Kak Agus, yang sering kita baca-baca walaupun terjemahannya limadza ta'akharal muslim wa taqaddam ghairuh, itu kenapa umat Islam itu mundur sementara umat-umat yang lain itu maju-maju.
Ini merupakan tulisan dari Syakib Arselan ketika salah seorang ulama dari Kalimantan putus asa. Kalau tadi Kanda Dubes justru optimis, kalau dulu orang putus asa itu. Melihat semua negara-negara Islam sudah bertekuk lutut kepada penjajah. Negara-negara Afrika jatuh ke Perancis, ke Itali, ke Portugis, Spanyol. Negara-negara Asia Tenggara jatuh ke Belanda, ke Portugis, ke Inggris. Sehingga udah nggak punya kekuatan itu. Lalu ulama tadi merasa tertekan menulis surat kepada Muhammad Abduh. Lalu Abduh meminta Arselan menjawabnya. Dan Arselan juga kebingungan untuk menjawabnya. Karena tidak mudah. Seperti mana susahnya saya menjawab pertanyaan itu. Kenapa kita mundur itu? Dulu kita kecil, kita bisa menang. Sekarang kita besar. Kita nobody's, nothing. Tidak bisa berbuat apa-apa itu. Maka Arslan menulis buku tadi. Kenapa umat Islam mundur? Umat yang lain itu bisa maju. Intinya kita mundur karena kita sudah terlalu jauh dari ajaran agama kita. Mereka maju karena mereka memang harus menjauhi ajaran agama mereka. Agama mereka agama yang mengikat, sementara agama kita agama yang memerdekakan. Islam itu unik ya. Kita disuruh menjadi saleh, tapi kita lebih diharapkan menjadi muslih. Kalau untuk menjadi orang baik, tinggal di sudut-sudut kampung, berzikir, itu semua orang bisa. Tapi menjadi muslih, seperti yang diungkap dalam Mars PI itu, untuk bisa mengislamkan umat dan bangsa, itu tidak mudah itu. Kita menjadi orang yang harus sudah selesai dengan diri kita, tapi bisa menyelesaikan diri orang lain. PI itu meminta kadernya menjadi muslih, menjadi orang yang memperbaiki diri dan siap memperbaiki orang lain. Bukan menjadi soleh yang hanya memperbaiki diri, tapi melupakan moral responsibility untuk menyebarkan virus-virus kebaikan kepada orang lain. Kanda Duta tadi luar biasa. Kalau saya berbicara 45 menit, beliau merasa luar biasa. Saya justru sebaliknya. Beliau berbicara 7 menit, tapi saya merasakan nilainya sudah lebih dari 75 SKS. Saya yakin dia juga berbicara di forum ini bukan lagi dengan hati, tapi sudah dengan jiwa. Sehingga jiwa saya sangat terangsang ketika dia berbicara pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Itu memang luar biasa sekali. Artinya pada level duta besar itu kan dia bisa melihat bagaimana kondisi, bukan hanya kondisi Islam di Indonesia, tapi dia bisa melihat kondisi Islam di semesta. Terasa di situ tantangan yang kita hadapi terlalu berat. Sementara kemampuan pribadi kita terlalu kecil. Nobody's. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita lihat sejarah Musa dan Harun ketika melawan Fir'aun, ini memang luar biasa, Kanda Dubes. Musa itu diberi Allah hadiah, sesuatu yang tidak diberikan dengan yang lain. Musa punya tongkat. Tongkat Musa itu dari kayu biasa. Ketika ditanya Allah dalam Quran, mana tongkatmu? Musa menunjuk, dari mana dapat? Dari sana. Apa gunanya? Untuk memukul daun-daun muda, diberikan kepada ternakku untuk dimakan. Artinya, Musa orang biasa, tongkatnya pun tongkat biasa. Tapi, tongkat yang biasa itu, ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, itu berubah menjadi anakonda besar yang memakan semua ular-ular kecil yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun
jelmaan dari tali temali yang ada di tangan mereka. Ketika kehausan, tongkat yang biasa itu dipukulkan ke batu, maka batu berubah menjadi mata air yang cukup indah. Ketika terdesak di Lautan Merah, maka tongkat kayu itu dipukul, Lautan Merah itu terbelah. Ada yang bilang terbeku. Artinya apa? Ketika kita berjuang sendiri, memang kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika di setiap gerak dan langkah kita ada Allah, kita yakin kita menjadi luar biasa. Without Allah, we are nothing. With Allah, we are amazing. Bagaimana Musa dan Harun, dua manusia kecil, berhadapan dengan Fir'aun yang disokong oleh Haman dari segi politik dan intelektualitas, disokong oleh Qarun dari segi ekonomi, disokong oleh Balaam dari segi keulamaan karena dia seorang pendeta dan masyarakat, disokong oleh kekuatan-kekuatan gaib yang luar biasa yang ada pada tukang sihirnya yang merupakan tukang sihir tercanggih seantero Afrika. Mungkin dari Banten saja yang tidak ada ke Fir'aun pada waktu itu. Lengkap semua itu. Lalu dua manusia kecil itu yang tidak punya apa-apa harus berhadapan dengan kekuasaan yang besar. Maka betul yang dikatakan Pak Duta tadi. Begitu Allah ikut bersama kita, maka yang kecil akan menjadi besar. Dan yang besar itu akan menjadi kecil. Tapi permasalahannya kan kemampuan kita meyakini dan berbuat bahwa kita ini merupakan hamba Allah. Nah, itu yang kadang-kadang sudah tergoris, ya, sudah tercederai dengan ambisi-ambisi yang lain. Begitu kita menjadikan Allah sebagai backing, maka dunia akan tunduk kepada kita. Tapi begitu kita menjadikan dunia sebagai backing, maka Allah akan lepas tangan daripada kita. Yang terakhir kepada Mbah matur nuwun atas pertanyaannya, ini luar biasa sesungguhnya. Dan betul target dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya agar puasa ini lebih berarti? Oh, kalau ditanya dengan ulama kan banyak jawabannya, Mbak. Tapi bagi saya, kalau kita ingin menghadapi puasa kali ini dengan baik sehingga akan melahirkan insan-insan bertakwa, ada dua saja caranya itu. Yang pertama, berpuasalah dengan cinta. Dan yang kedua, anggaplah puasa kali ini puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa berpuasa di tahun akan datang. Mbah tidak tahu, ya. Pak Dubes juga tidak tahu, Kang Moderator tidak tahu, Kang Agus Salim juga tidak tahu. Semua kita tidak tahu. Saya lebih muda dari Mbah, tapi belum tentu Mbah lebih meninggal dari saya, lebih dulu meninggal dari saya. Belum tentu, karena terlalu banyak yang muda lebih dulu meninggal dari yang tua. Walaupun kalau ditanya malaikat maut, siapa yang dulu? Tentu saya bilang Mbah sajalah, karena dia lebih tua dari saya. Itu nggak mungkin. Tidak aja ajalu itu ya layak takbilah sahur, layak takbimun. Gitu. Jadi anggaplah ini Ramadan yang terakhir. La'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia mampu melakukan semua perintah Allah dengan sempurna. Dia mampu meninggalkan semua larangan Allah seutuhnya. Ini yang dalam dunia tasawuf mungkin disebut dengan insan kamil. Orang yang betul-betul sudah berada dalam puncak di mana sudah kehilangan keakuannya, yang ada hanya kekamiannya. Dia merasakan kalau gelisah, andai kata tidak bisa berbuat yang terbaik untuk umat. Sebab kita sudah disumpah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kita disuruh maju tak gentar membela yang benar. Qulil haq walau kana murrad. Katakan yang benar itu meskipun pahit, tapi menyatakan yang benar
tidak boleh dengan cara yang pahit. Terakhir mungkin karena waktu. Ada salah seorang mufassir itu, mungkin Pak Duta lebih paham lah dari saya, yang membagi etape kehidupan manusia ini menjadi 3. Khususnya kita lah keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Pak Muhajir Effendi janji mau hadir pagi ini. Entah hadir, entah. Assalamualaikum. Oh, terima kasih banyak Pak Menko. Jadi kita ini jangan untuk diri sendiri saja lah. Yang pertama itu kata mufassir, umat Islam itu kita seharus menyadari kita ini pada level potensial, kemudian pada level aktual, dan yang terakhir pada level universal. Kebanyakan kita tidak sampai pada level universal. Yang pertama level potensial. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kamu itu umat yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Pak Muhajir itu orang yang terbaik. Dia mampu menyatukan akal dengan nakal, pikiran dengan kenyataan. Pak Dubes juga demikian. Tapi kalau hanya untuk diri kita ya gagal. Sampai yang kedua, level aktual. Yang dikatakan Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini menjadi ummat wasata litakunu syuhada 'alan nas. Artinya, kalau punya potensi tidak diaktualisasikan ya sia-sia. Aktualnya jadi apa? Kita jadi syuhada yang jadi menentukan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk menentukan, ya sejuta unjuk rasa itu kadang-kadang tidak bermakna dengan satu tanda tangan. Umat Islam harus betul-betul menyempurnakan, memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan berbagai bentuk aktual, sehingga dia menjadi orang yang menentukan, bukan orang yang ditentukan. Tapi ingat, perbedaan kita dengan yang lain adalah ketika kita sampai pada level universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keberadaan Pak Dubes harus menjadi rahmat. Keberadaan Kang Mas Muhajir harus menjadi rahmat. Mbah jadi rahmat, Bang Agus Salim menjadi rahmat. Bagaimana di saat kita berada di satu tempat, orang yang di sekitar kita merasakan betul keberadaan kita. Kita orang yang mewarnai, tidak orang yang diwarnai. Orang yang mampu mengajak orang lain menjadi rahmat kepada alam semesta, bukan menjadi laknat kepada alam semesta. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Mas Moderator. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Matur sembah nuwun. Besok-besok kita mintalah Pak Muhajir menjadi narasumber pula supaya kita mendapatkan aroma yang barulah daripada beliau. Sebab beliau sudah menyampaikan pidato pengukuhan dan penutupan guru besarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saidul Amin. Alhamdulillah apa yang disampaikan semoga bermanfaat buat kita semua, bagi pendengar, bagi yang melihat baik lewat live streaming YouTube maupun pada saat ini lewat Zoom-nya. Baik, Kanda Yunda, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan ini Ramadan yang akan datang itu bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, memang soal usia itu tidak mandang tua dan tidak mandang muda ya, Prof. Kadang-kadang yang tua tetap hidup panjang umur ya. Yang muda ya ada yang lebih dahulu. Nah, ini soal umur itu kan di tangan Allah, kita tidak tahu. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Semoga kita semua dirahmati Allah, dipertemukan dengan Ramadan yang beberapa hari lagi. Mungkin saya minta closing statement-nya dari Prof. Saidul Amin, silahkan untuk penutup khulasoh. Para Kanda Yunda yang berbahagia, kita sama-sama berharap Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi mari kita menganggapnya seakan-akan yang terakhir. Yang kedua, mari kita beribadah dengan cinta, mengharapkan ujung daripada puasa
yang menciptakan insan-insan yang bertakwa. Istiqomah dalam kebenaran, tidak hanya benar dalam diri, tapi mampu menyebarkan virus-virus kebenaran itu kepada orang lain. Sehingga kita menjadi insan-insan yang memberi manfaat untuk semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Kanda Yuda, para senior, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, makasih. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang.